Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedulur semuanya, sahabat Asep Hidayat Channel, kemudian Hasan Bisri Official Channel, dan juga Tung Family Channel, dan juga Ustadz Dado Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, Amin, amin. alhamdulillah. Sama satu lagi Ustaz. Iya. Haji J punya channel. Iya punya. Apa tuh? Langsung di Ustaz ya. Apa di? Elizai Official Channel. Official channel. Iya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kali ini saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim ya kepada beliau, guru kita semuanya. Nah, Ustadz, saat tadi saya masuk ke sini nih, kaget. Ada dua kuda besi. Apa kuda apa? Unta ya? Unta ya. Kelihatan di depan ya. Oh iya. Kalau zaman Rasulullah itu kuda perangnya atau alat perangnya itu adalah onta abu-abu. Itu yang termahal. Ternyata saya lihat pas di halaman kaget. Waduh, ternyata di sini juga ada. Kaget saya. Saya bilang sama istri, kalau Ustadz bisa, kenapa kita tidak? Bukankah Tuhannya sama Allah? Gitu Ustadz. Nah Ustadz, boleh dong cerita ke saya, ke kami ya. Kan Ustadz sebagai penceramah, sebagai dai, ya yang ya selama ini dai gimana sih gitu kan. Tetapi pada kenyataannya Ustadz bisa kok mendapatkan itu. Apa rahasianya Ustadz? Oke. Jadi sebenarnya ini bukan rahasia. Ini sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya begini. Ya. Barangkali Ustadz ini hafal sekali ayat ini, kemudian seluruh beriman juga insya Allah mulai hafal. Jadi saya mencoba mengamalkan beberapa ayat dalam Quran yang memang itu beberapa ini bukan hanya itu maksud saya ya. Ini hanya beberapa yang berhubungan dengan itu. Beberapa ayat yang berhubungan dengan persoalan dunia lah, dunia ini. Jadi Allah itu sudah sangat jelas menjelaskan. Salah satunya dalam surat Az-Zariyat namanya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Langit itu suatu rahasia, ada jalan rezeki. Jadi Allah itu sudah merahasiakan jalan rezeki kita masing-masing sebenarnya. Baik. Hanya tinggal bagaimana rezeki itu bisa kita dapatkan. Nah, ini jarang sekali teman-teman dakwah itu menjelaskan gitu loh. Bagaimana sih caranya rezeki ini bisa sampai ke kita? Diceritakan oleh Allah Ta'ala di ayat sebelumnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Disinilah orang itu masih belum memahami bahwa ini terkait dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita, ya kita anggap rezeki. Nah, berbuat kebaikan itu apa? Harus dijelaskan bagi seorang muslim. Berbuat kebaikan ini di dunia ini sebenarnya sama. Kita berbuat kebaikan di dunia dengan sholat, berarti kebaikan itu untuk akhirat, kan gitu ya. Jalan akhirat. Jadi dengan sholat itu kan kebaikan juga nih. Tapi itu untuk akhirat ya. Baca Quran, ya jelas kalau baca Quran niatnya memang karena Allah, itu juga akhirat. Kan gitu. Baik. Kemudian puasa sama. Puasa karena Allah, akhirat. Jangan puasa untuk ilmu. Ilmu biar apa?
untuk melet orang, ilmu dia kebal seperti itu. Itu bukan akhirat, itu tetap dunia. Kalau untuk minta dunia baca Al-Quran, Ya itu salah juga. salah juga ya. Ta'ala jadi Berarti benar ya. berarti bukan itu yang dilakukan oleh Ustaz Bukan ya. itu, karena Al-Quran sendiri itu petunjuk. Jadi petunjuk itu kan banyak nih, ada doa, ada kejadian para nabi dan rasul, Baik. ada orang-orang yang memusuhi Nabi Fir'aun umpamanya, atau banyak sekali lah hal yang bisa kita ketahui. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu dari sisi rizki itu harus paham betul. Jadi Allah itu akan memberikan sebagian nikmat untuk kita yang muslim khususnya. Iya. Itu hati-hati, karena pada saat ada orang muslim itu ada rezeki, itu belum tentu dia berkah rezekinya, tapi bentukannya adalah istijrat. Istijrat itu bagaimana? Istijrat itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar orang itu semakin dia sombong, Lupa ya. lupa dari mana asal rezekinya. Contoh umpamanya, jadi banyak orang itu menceritakan kalau di dalam sholat sunnah tahajud namanya, itu kan banyak diajarkan, mintalah kamu di dunia, minta ini. Kalau minta itu sebenarnya nggak apa-apa, tetapi ayolah kita cari yang lebih bermakna dari kita. Apalagi Allah di dalam ini sendiri, surat Al-Zariyat ini tadi, sebenarnya itu juga menceritakan bahwa tentang sholat sunnah tahajud. Ini Allah nih dalam ayat, dalam yang terkait dengan rizki. Betul. Kalau tadi saya cerita tentang harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bagaimana? Ya sholat, ya baca Quran, ya sunnah-sunnah yang lain. Kemudian apalagi dalam pembicaraan harus kontrol Akhlak berarti Ustaz. akhlaknya juga Akhlak, itu ya. berbuat baik. Akhlak Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik itu harus kita contoh. Itu kan berbuat baik di dunia dengan niat karena Allah Ta'ala. Jangan berbuat baik dengan niat biar dikasih uang, loh kan beda itu juga. Atau biar diumumkan. Biar diumumkan juga nggak bisa kan gitu ya. Berbuat baik umpamanya. Iya. Oh, dia mau menafkahi, mau mengajak yatim piatu itu makan-makan di rumahnya, boleh. Tapi kan niatnya yang tahu dia. Betul. Sirnya itu orang nggak tahu. Iya. Jaharnya kelihatan kan. Itu tampaknya itu begitu. Tetapi sirnya kita nggak ngerti, bahwa nggak tahunya dia ingin tampil di infotainment. Dan kemudian cara-caranya lucu kalau kita itu ceritakan. Cara-caranya mengajak yatim piatu itu diundang, kasih makan, kasih uang, suruh doain dia. Nah ini cara yang sebenarnya ini umum, tapi hati-hati. Kalau dia pengen didoain anak yatim, bukan begitu caranya. Nah, gimana tuh caranya Ustaz? Nah, inilah yang akhirnya menjadi cerita yang orang banyak nggak ngerti. Jadi gini loh ceritanya Ustaz. Iya. Kalau umpamanya dari doa anak yatim yang dikabulkan atau dijabah Allah, itu bukan begitu. Kalau yang begitu bukan, saya yakin insya Allah bukan. Karena itu nyogok anak yatim untuk mendoakan dia. Berarti si anak yatim itu ada ketidakikhlasan. Dimanfaatkan. Dia dimanfaatkan. Zolim dong kalau gitu. Ya kalau itu bukan zalim, tapi akhirnya dia gugur. Jadi istilahnya salah satu yang diijabah, doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, Iya. yaitu doa anak Anak yatim, yatim. gugur di situ. Selesai. Nggak dapat dia. Nah, kalau mamanya kita mau mendapatkan yang bagaimana? Nah ini yang harus kita Halalan, thayyiban, halalan thayyibah mubarakan. Ya betul. Jadi satu, kita benar memberikan sedekah kepada yatim piatu. Dan kita harus paham nih, pada saat kita itu memberikan sedekah di yatim piatu, yang harus kita ketahui adalah nanti teman-teman yang ngelola yatim itu, dia akan bertanya, untuk apa? Itu hati-hati tuh. Oke. Jadi sedekah itu langsung mau diakatkan dengan untuk apa? Pada saat dia itu bilang, biar saya sukses, berhenti. Ke Allahnya itu pasti berhenti dia. Tidak ada transaksi dengan Tidak Allah. ada transaksi dengan Allah Ta'ala. Itu yang banyak orang tidak tahu. Jadi bahasanya harusnya
Untuk apa? Untuk Jawabannya? apa? Jawabannya adalah saya hanya untuk menyedekahkan harta saya untuk teman-teman anak-anak yatim lillahi ta'ala. Nggak ada niat lain. Nggak ada niat. Nggak usah disebutin, Sama. gitu-gitu ya. Udah bisa kalau saya ganti, saya analogikan. Saya punya istri, saya cinta kamu, saya juga cinta orang lain. Gimana coba? Dua. Berarti yang nama Bismillah itu harus Bismillah beneran. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah, jangan Bismillah. Nah ini di sini dunia. 1000 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pengen punya mobil BMW, Bismillahirrahmanirrahim. Mercy gitu. Nggak bisa. Kalau mau berkisah gitu ya. Biar benar-benar. Nggak ada pendapat. Nah, balik lagi. Jadi harus berperilaku baik, berakhlak baik, Akhlak baik supaya jalan rezeki ini sampai kepada kita. Nah, termasuk hormat pada orang tua. Oke. Kan gitu ya, kalau ini sudah paham, banyak yang paham lah. Jangan berkata kasar pada orang tua. Selain orang tua itu siapa? Guru. Selain guru siapa? Kata teman-teman dakwah itu apa? Para ulama. Itu dilihat, kalau tauhidnya kuat, hormati beliau. Kalau saya gitu, hormati beliau. Kalau memang akhlaknya kurang baik, tetap hormati beliau. Yang baik diambil, yang buruknya dilepas. Jangan menjustifikasi bahwa itu pasti buruk, tidak boleh. Nah, paham ya? Semua pelajaran itu bisa kita lihat, bisa kita pelajari baik dari para ulama, para pendakwah, para ustadz. Juga bisa aja kita pelajari dari binatang. Maksudnya bagaimana? Iya. Jadi kita bisa belajar itu dari binatang. Coba kita lihat. Binatang itu kita ambil singa. Iya. Dia makan jerapah, makan wildebeest, dia makan Makhluk lain lah ya. makhluk lain. Ah. Itu kalau dia kenyang pergi. Itu walaupun ada daging dia tinggal pergi. Oh, itu. Itu apa maksudnya? Jangan malu. Jadi berarti ya jangan serakah. Jangan serakah. Itu pelajaran dari Allah Ta'ala sebenarnya. Itu bilang jangan serakah. Binatang yang tidak bisa berpikir itu nggak serakah. Boleh manusia itu menabung, boleh. Tapi kan tetap jangan serakah. Iya. Cara menabungnya juga dengan jangan dengan jalan serakah dulu, baru nanti setelah dapat ditabung. Kan itu tetap serakah namanya. Itu yang kita bisa belajar dari binatang kasarnya. Kalau kita itu mau melakukan sesuatu, jangan serakah. Oke, Ustaz. Ketika kita sudah berlaku baik, berakhlak baik, apakah dengan semudah itu Allah kemudian memberikan rezeki? Belum tentu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Tetap berlaku baik, Iya. tetap berjalan, kerjakanlah itu kebaikan. Karena Allah itu tidak melihat kebaikan baru kerjakan sekarang, Allah langsung memberikan nikmatnya. Tidak bisa. Kalau Allah itu memberikan seperti itu ke semua manusia, manusia mati semua cepat. Karena manusia kan berbuat salah itu hampir setiap menit, detik, hari itu berbuat salah. Nah, kalau dia salahnya kuat, korupsi, tabrak mobil, ya. Kemudian si istrinya protes, ya Allah kenapa suami saya yang baik ini mati, kan gitu. Nah, selesai dunia. Enggak, makanya Allah mengumpulkan amal-amal entah itu baik, entah itu buruk, dikumpulkan nanti suatu ketika dimunculkan dalam bentuk musibah. Ustaz, boleh nggak? Misalnya saya berbuat baik, saya sudah jujur, sudah disiplin, sudah baik sama orang tua, tapi saya berharap sama Allah, tolong dong kasih rezeki gitu. Boleh nggak dengan melakukan kebaikan tetapi ada? Oke. Ini kalau langsung digabung, bolehkah saya sudah jujur, saya sudah sholat, saya sudah ini, baik lah ya. saya dari jujur itu sholat saya minta rezeki kan? Saya jawab jangan. Saya jawab jangan, karena intinya adalah inna sholati wa nusuki wa Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui, semua yang kita kerjakan di muka bumi ini harus Lillah. lillah. Ini yang saya tadi bilang tidak boleh. Nah, tapi kalau begini boleh. Nih bedanya Gimana? Ini sebentar nih, saya ulangi tadi ya. Jangan kalau ya Allah saya sudah berjujur, saya sudah mengerjakan ibadah wajib lah, sunnah ini sudah ini. Saya mohon kau berikan saya rezeki, saya berikan masalah duniawi. Itu ya, saya bilang jangan yang itu. Itu berarti semua yang dikerjakan ibadah-ibadahnya hanya untuk duniawi, bukan akhirat.
Nah ini bedanya, yang ini ya, ini jangan. Tapi bedanya adalah kerjakanlah jujur, sholat yang baik karena Allah, puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, semuanya. Jangan menyakiti suami, jangan menyakiti istri karena Allah, mendidik keluarga karena Allah, semuanya. Dan kejujuran tetap kita lakukan terus, tetap karena Allah. Nah, suatu ketika kita kan tetap beda, doa, setelah sholat kita doa, boleh. Ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah aku rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah dari ikhtiar yang aku kerjakan. Dari ikhtiar yang aku kerjakan. Mudah-mudahan, ini tambahannya, jangan lupa. Dan mudah-mudahan rizki yang kau berikan kepada diriku ini bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Itu yang dianjurkan oleh Allah. Oke, Ustaz kan insya Allah ya sudah melakukan itu tuh bertahun-tahun gitu kan, dan bahkan sudah menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Apakah rizki yang saat ini Ustaz dapatkan itu dengan mudah begitu datang saja atau perlu ikhtiar juga? Ya tetap ikhtiar Ustaz. Nah, ikhtiarnya apa? Ya kalau ikhtiar itu ya rahasia lah masih. Ini yang saya cari jawaban sebetulnya. Ikhtiarnya nanti. Ini intinya tetap ada ikhtiar. Jadi ada tetap ikhtiar, cuma memang saya belum mau cerita. Jadi istilahnya itu kalau ada sesuatu itu tenang aja dulu. Pelajaran tauhid ini harus itu dulu direkam ya. dulu. Itu dulu ya. Karena saya itu dakwah itu tidak mengajak orang untuk kaya. Saya itu dakwah itu mengajak orang itu untuk masuk surga sebenarnya. Kaya itu yang memiliki siapa? Kan Allah. Ya. Kalau kita minta kaya, boleh sih. Saya tetap ngomong boleh. Tapi apa yang kamu cari nanti setelah kamu kaya? Surga. Gimana caranya dapat surga? Wong dapat kaya habis itu terus ujub riaknya muncul. Gimana coba? Berandai-andai. Ya, boleh kalau berandai-andai sih boleh ya. Tetapi inilah yang saya sering ingatkan khususnya untuk diri saya sendiri itu Ustaz. Memang saya belum cerita tentang apa yang saya kerjakan. Jadi ini masih menjadi misteri yang satu hari akan diungkapkan. Suatu ya? hari insya Allah saya akan ungkapkan. Nah, suatu harinya itu kira-kira dekat atau setengah dekat atau masih jauh? Nah, mudah-mudahan ya dekat lah. Dekat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya dulu yang kasih tahu ya. Mudah-mudahan insya Allah dekat. Karena bagaimanapun juga saya tahu bahwa orang itu hidup ingin kaya. Saya tahu. Iya. Tapi saya sebagai pendakwah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, nggak boleh saya ngajari orang atau taklim saya itu ke arah kaya. Harus ke arah tauhid ya. Tauhid yang benar. Iya. Nanti kaya mengikuti. Ikuti. Kalau Allah kan sudah menceritakan dalam Quran, kejarlah akhirat, nanti duniamu mengikuti. Jadi tetap itu dipegang. Kalau ada ustadz mengajarkan kaya, menyuruh ini itu, kita lihat dulu. Mohon maaf nih, kaya nggak ustadznya? Iya. Loh, saya itu mau tanya gitu. Nah kalau saya memang tidak mengajarkan kaya, Bertauhid. tapi bertauhid dulu. Dengan begitu Allah kan sayang ya sama Nah kita. kan beda, kalau Allah sudah sayang itu gimana sih? Ya Allah ya. Sama seperti kalau Ustadz kan mendampingi saya terus-menerus. Baik. Pernahkah Ustadz itu berpikir, kenapa itu jin kok selalu takluk sama Ustadz? Kan gitu. Iya. Karena dulu saya dalam belajar nggak pernah ingin menaklukkan jin. Nggak pernah saya tuh belajar naklukin jin. Inilah ta'ala saja. Lillahi ta'ala aja. Saya ibadah karena Allah, saya ibadah karena Allah. Begitu aja. Oh, jadi berarti kalau begitu segala kunci kesuksesan untuk dunia akhirat itu segala sesuatunya lakukanlah hanya semata-mata karena Allah. Iya. Itu udah sering kita baca. Iya. Tapi aplikasinya enggak ngerti. Nah, Iya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sering tahu diungkapkan, makanya ini lillahi ta'ala. Nanti kalau udah ceramah bisa. jadi slogan doang. Iya, tapi di dunia enggak bisa. Kau istri ikutin saya. Lah, padahal istrinya juga benar pada waktu itu. Kayak saya imam, nggak taunya karena dia ingin dihargai oleh istrinya. Lah nggak boleh yang begitu. Padahal kasusnya nggak taunya suaminya yang ngomong begitu yang salah. Kan begitu ceritanya.
kamu harus nurut, kamu ingin masuk surga, ya izinkan saya nikah lagi. Loh itu juga nggak boleh juga. Itu mau menangnya dia sendiri. Ada yang seperti itu, Ustaz? Banyak. Di mana kira-kira? Sono bukan di sini, insya Allah. Sono banyak. Ustaz, satu lagi pertanyaan nih. Jatuh bangun untuk terus menjaga akhlak itu kira-kira menurut Ustaz tuh selama ini gimana tuh? Kan pasti kan kadang-kadang yajidwayankus kan, al imanu yajidwayankus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Nah, Ustaz sendiri pernah mengalami itu enggak? Saya selama ini yang saya rasakan itu iman saya itu selalu turun, Ustaz. Sebentar, kok bisa? Iya, yang saya alami itu iman saya selalu turun terus. Saya nggak pernah merasa iman saya itu naik. Saya nggak pernah merasa iman saya tinggi, nggak pernah. Saya itu kurang aja, kayaknya dosa terus itu. Jadi saya nggak bisa cerita kapan imannya tinggi, kapan nggak pernah. Iman saya itu kayaknya di bawah terus. Kayaknya seperti itu. Makanya terus memotivasi diri supaya berbuat baik terus gitu. Ustaz. Gimana caranya saya itu selalu diampuni kesalahan saya oleh Allah Ta'ala, dan saya diterima rasa syukur saya oleh Allah Ta'ala. Jadi kayaknya memang kurang terus gitu. Kok rasanya rasa syukur saya kurang, ya terus saja. Rasanya seperti itu. Jadi saya nggak bisa cerita kalau iman saya pas tinggi itu pas ini, nggak bisa. Kalau umpamanya Allah itu memberikan nikmat berupa rezeki, harta umpamanya, ya saya hanya cuma melihat ini mah titipan Allah sebenarnya. Jadi ngapain saya harus bangga-bangga? Ini hanya titipan dari Allah Ta'ala. Bukan berarti ini karena saya tahajud saya, ini karena doa saya, ini saya ngamal. Tidak, saya nggak berani ngomong seperti itu karena saya tahu. Jadi semuanya berjalan begitu saja, dilakukan karena Allah, dan kemudian Allah menservis ya. Nah itu Mungkin haknya Allah, Haknya Allah, ya. menservis. Karena saya nggak akan tahu diservis atau enggak, saya nggak tahu. yang jelas duhanya bukan karena ingin dapat rezeki. Enggak, Baca selama ini. Al-Qur'annya bukan karena itu. Enggak. Kalau ditanya enggak, duha saya biasa aja. Malah banyak muji Allah setelah duha. Muji Allah aja. Ya muji Allah yang ringan, yang hampir semua orang itu tahu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah itu setiap saat. Jadi itu menurut saya. Kalau mamanya tahajud, ya setelah saat tahajud sambil menunggu subuh, cukup saya itu memohon ampun aja, cukup memohon ampun aja. Itu aja ya. Itu memang dari dulu saya bukan saya nggak mau nurut guru-guru yang dulu ngaji. Enggak, karena saya baca lah ini wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Lah ini kan ini Allah loh yang nyuruh. Ini Allah yang nyuruh. Padahal kalau orang-orang itu kamu sana waktu sujud doa lah yang ini. Itu kayaknya Allah yang menyuruh mohon ampun. Berarti yang sampai pada Rasulullah berarti memang ya permohonan ampun. Paling ditambahi ya rasa syukur, bersyukur setiap saatnya, itu aja. Makanya saya coba ini aja, ini kan dari Allah, kenapa nggak kita gunain? Kenapa kita itu minta dunia? Kalau ada ayat yang lain bahwa kalau seseorang minta dunia, Allah akan mengabulkan yang dikehendaki dan Allah inginkan. Itu dalam surat Al-Isra ayat 18 itu. Tapi nanti di akhirat mereka akan dimasukkan dalam neraka. Lah gimana coba ini? Panas. Kan gitu, Ustaz. Makanya dari situ saya takut, saya minta, ya Allah berikan saya begini, berikan saya ini. Saya takut. Jadi saya lebih takut pada Allah Ta'ala daripada hanya untuk menginginkan dunia saya. Jadi berarti kalau begitu jarang ya Allah saya minta uang, sejarang ya. Jadi justru malah ya Allah ampuni dosa-dosaku, itu aja berarti ya. Iya, Ustaz. Tapi benar-benar tahu ya.
Dalam istighfar itu tahu, jadi nggak cuma astagfirullahaladzim, enggak. Membayangkan. Tapi benar apa yang kita kerjakan itu, waduh, kalau saya satu-satu ini kayaknya lama ya. Ya sudah, jadiin satu aja. Ya Allah, jika saya sejak